Halo Sobat Bola 80-an. Kembali lagi bersama dengan kami, dengan gue Solu dan gue Danu. Indonesia akhirnya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar kali ini. Oke, selamat untuk timnas Indonesia, pemain-pemain. Betul. Suatu capaian yang luar biasa di tahun ini. Ini adalah pencapaian bersama. Betul. Pemain-pemain ini yang bertempur di atas lapangan, tapi sokongan dari federasi, PSSI, juga dukungan seluruh rakyat Indonesia. Betul, rakyat Indonesia, fans Indonesia, mungkin haters juga ini ikut membantu. Betul. Iya, haters yang ada ini ikut paling tidak menjadi motivasi untuk membungkam haters ini. Itu ada, itu pasti, yakin mereka juga ikut berpartisipasi. Terus pelatih, staff, timnas, pokoknya semua orang-orang yang berkontribusi untuk kelolosan timnas Indonesia ke babak 16 kali ini. Sekali lagi, congratulations, selamat untuk timnas Garuda. Oke, ini juga apresiasi untuk timnas kita, karena meskipun kita lolos lewat jalur 3 terbaik dan juga itu di menit-menit akhir. Di menit terakhir hasil pertandingan tadi malam antara Oman melawan Kyrgyzstan, hasil imbang di mana 1-1. Hasil imbang tersebut membuat Indonesia berhasil lolos ke 16 besar lewat jalur 3 besar. Ya meskipun ini hanya lewat jalur 3 besar, tetapi ya lolos ya tetap lolos. Betul. Lolos. Ya kita patut diacungi jempol juga untuk timnas kita. Betul. Benar. Lolos adalah lolos, menang hitungannya tetap menang, walaupun ada yang bilang, wah menang lawan Vietnam cuma 1-0, itu pun cuma gol penalti. Hey, menang tetap menang, yang dicatat itu menang. Walaupun golnya tercipta karena penalti atau karena apa, tetap judulnya menang. Dan lolos adalah lolos. Ini adalah sejarah. Timnas Indonesia menciptakan sejarah. Lolos ke 16 Betul, besar. 16 besar. Oke, kita narik ke belakang lagi ya. Sejarah Indonesia dalam ajang Asia Cup ini, timnas Indonesia sebenarnya sudah 4 kali tercatat mengikuti gelaran Piala Asia ini. Di mana tahun 1996 ini pertama kalinya Indonesia mengikuti ajang ini di Uni Emirat Arab. Lalu di tahun 2000 itu ada di Lebanon. Dan juga tahun 2004 di Cina. Dan yang terakhir Indonesia menjadi tuan rumah dalam ajang Asia Cup tahun 2007. Ya, tuan rumah bersama dengan Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia. Dan selalu kandas di babak penyisian grup ya. Di babak grup. Artinya ini adalah pertama kali Indonesia lolos ke babak 16 dan sekali lagi sejarah telah tercipta untuk timnas Indonesia. Sebagai record bahwa Indonesia tampil di Piala Asia Qatar kali ini dengan komposisi usia pemain paling muda dari semua konstelasi yang ada. Dan ranking FIFA urutan 2 terbawah dari negara-negara yang ikut dalam Asia Cup. Betul. Terus dan lagi dengan harapan dan ekspektasi sangat tinggi dari kita orang Indonesia agar timnas ini bisa berprestasi jauh di Piala Asia. Dan target yang dibebankan oleh PSSI kepada timnas Indonesia, terutama STY, adalah harus lolos ke babak 16 besar, dan juga sebagai salah satu syarat untuk perpanjangan kontrak STY. Oke, ini juga kita apresiasi di mana STY kali ini berhasil membawa Indonesia lolos ke 16 besar, dan ini juga lolos dari target yang sudah dibebankan. Betul, yang dibebankan kepada STY, dan akhirnya berhasil lolos, dan juga perlu dikasih reward, yaitu berupa kontrak perpanjangan untuk STY karena berhasil membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar. Betul. Nah, sebelumnya kita kan menggantung harapan
pada pertandingan Jordan melawan Bahrain. Betul. Yang mana hasilnya di luar nalar. Ternyata Bahrain berhasil keluar sebagai pemenang dan juga menjadi juara grup di grup E. Itu sesuatu di atas dari Korea Selatan. Betul. Itu sesuatu hal yang mungkin mungkin mereka sih berpikir ada peluang itu, tapi gak terbayangkan sebelumnya bahwa mungkin untuk mereka sih gak terbayangkan sebelumnya. Wah, kita juara grup nih. itu sesuatu hal yang apa ya? Ya ini juga prestasi untuk Bahrain tentunya ada juaranya, apalagi Korea Selatan. Tapi untuk memikirkan itu aja, tiba-tiba langsung juara grup. Itu sesuatu yang sangat mengejutkan. Dan juga di partai lain. Ini ada yang uniknya juga pada saat Korea melawan Malaysia. Nah, itu sempat terjadi saling membalas gol. Skor akhir 3-3 dan perpanjangan waktu sampai 15 menit. Ya, seperti yang kayak kita nih, posisi kita Indonesia. Mau skor lolos lewat jalur peringkat 3 itu pun urutan 4 di klasemen urutan 3 terbaik, menang lewat Vietnam sesama tim dari Asia Tenggara, menang cuma 1-0, itu pun lewat penalti. Menang yang menyebabkan Indonesia lolos. Begitupun Malaysia, apapun hasilnya ada, misalkan orang bilang konspirasi atau apalah, bagaimana hasil di lapangan membuktikan bahwa Malaysia sanggup menahan imbang Korea dengan saling membalas gol dan skor akhir 3-3. Apapun orang mau bilang apapun, yang tercatat adalah sejarah pertemuan Korea Selatan versus Malaysia 3-3. Itu yang tercatat, itu yang akan dicatat. Nah, balik lagi ke Jordan sama Bahrain. Dan mungkin kita senggol sedikit si Korea. Apa karena ini juga ada konspirasi. Mungkin menghindari juga di luar sana. Menghindari juara grup karena takut lawan Jepang apa gimana nih? Karena posisi di grup D itu Jepang ada di posisi kedua. Betul. Dan pastinya otomatis peringkat pertama dari grup E itu akan berhadapan dengan Jepang, runner up dari grup D. Ya. Dan ini di media sosial atau di media berita mulai dari tadi malam sampai sekarang ini, mulai tadi malam sebelum mulai pertandingan sudah banyak. Enggak, maksudnya setelah partai Jordan, setelah partai di grup E ini selesai, berita di mana-mana tuh muncul berita yaitu kayak ini ada settingan atau gimana. Tapi berita ini mulai hilang setelah partai Kyrgyzstan melawan Oman selesai dan Indonesia lolos. Ketutup dengan itu. Untuk babak ke-16 besar, pertandingannya akan dimulai dari tanggal 28 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari. Di mana tanggal 28 Januari, hari Minggu ini, di partai pertama 16 besar ini, Indonesia akan memainkan pertandingan versus Australia yang akan dimainkan pada jam 18.30 WIB. Terus ada tanggal 29 ada Irak versus Jordania, tanggal 30 Uzbekistan melawan Thailand, dan 31 Bahrain melawan Jepang. Lalu ada juga Tajikistan melawan United Emirat Arab tanggal 29 Januari, Qatar melawan Palestina tanggal 30 Januari, Saudi Arabia melawan Korea Selatan tanggal 31 Januari, dan juga ditutup Iran melawan Syria pada tanggal 1 Februari. Oke, Sobat Bola 8 bulan, sekian video dari kami kali ini dengan gue Solu. Dan gue juga Danu. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya dan dukung terus Timnas Indonesia.